Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu lagi di Salam Dapur warahmatullahi Medsos. wabarakatuh. Waalaikumsalam, langsung dijawab loh sama bintang tamu kita hari ini. Senang sekali hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Seperti biasa di Dapur Medsos kita akan menghadirkan selalu bintang tamu yang punya cerita yang menarik. Tentunya hari ini kita akan mengulik banyak hal ya. Kita sudah kedatangan luar biasa sekali hari ini Kepala BNN Kota Banda Aceh. Tuh ada Bapak Ya. Kombes Pol Zahrul Bawadi SHMM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum pemirsa RRI ya? TVRI. Oh, TVRI. Ya, oke. Nah, senang banget hari ini Pak Zahrul hadir di sini. Ini Ya. sebelum kita bahas banyak hal, biasanya kalau udah hadir kepala BNN gitu ya di studio podcast tuh pasti yang ingin ditanyain, Pak, gimana daerah kita gitu ya, pasti yang mau ditanyain. Tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu. Mungkin ada beberapa yang selama ini nggak tahu nih yang mana nih ketua BNN Kota Banda Aceh. Nah, rupanya udah hadir di sini. Pak Zahrul, kita kenalan dulu dong. Pak Zahrul ini sebenarnya memang orang Aceh atau bukan? Nah, itu dulu ya. Ya, terima kasih Mbak Tika. Alhamdulillah saya ini asli Aceh ya. Asli Aceh. Asli Aceh. Kampungnya di Pat Kampung, Pak. Bahasa kalau orang kita ngomong Aceh Tok-Tok. Aceh Toto ya. Oke. Orang tua Aceh, bapak ibu Aceh, bapak ada Aceh Utara, ibu Aceh Timur. Oke. Sekarang kelahiran saya di Idirayu. Oke. Idirayu. Sekarang domisilinya di Langsa. Dulu kan Aceh Timur kan masih jantung. Iya, kan, benar. Oke. Saya latar belakangnya ke polisian, Nah. ya kan, mulai lama dinasnya di daerah Sumatera Selatan, Bangka Belitung, terus bergabung dengan BNN. Pertama tugas itu di Kalimantan Barat. Oke. Setelah itu ditugaskan di Banda Aceh. Oke. Berarti sudah berapa lama bertugas di Banda Aceh? Menjelang hampir 1 tahun. Ya. Hampir 1 tahun. Hampir 1 Berarti baru pulang kampungnya ya, Pak ya? Baru. Selama ini keliling terus ya. Alhamdulillah bisa berdinas di Banda Aceh sesuatu yang luar biasa ya. Bisa melakukan hal-hal yang baik, walaupun bahasa kita sebesar biji zaroh ya. Semoga bermanfaat. Apalagi kalau kita ngelihat Aceh dengan sebuah stigma narkotikanya. Ya kita harus lawan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga dengan kita sajikan data-data yang akurat, sehingga kita bisa menyatakan stigma itu sudah tidak ada. Oke. Ya. Tapi selama Bapak ini tugasnya kan di luar terus nih, di luar Aceh gitu. Nah, dari luar Aceh, Bapak melihat Aceh seperti apa sih, Pak? Apakah benar orang-orang di luar Aceh itu menilai kita gitu seperti kayak, oh dari Aceh ada bawa ganja nggak? Nah biasa kan gitu ya kalau dari Aceh itu dulu yang ditanyain, gimana sih Pak, apa benar kayak gitu? Ya memang stigma itu melekat ke kita. Karena kita saya mungkin di luar Aceh mungkin hampir 30 tahun. Pada saat mendengar Aceh memang selalu ada pertanyaan ke situ. Memang hasil survei yang dikeluarkan BNN terakhir memang narkotika jenis ganja itu masih nomor satu digunakan di Indonesia ya. Nah, makanya dengan hal seperti itu kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang ya mencegah sehingga stigma itu harus tidak ada, harus kita lawan dengan kegiatan-kegiatan. Jadi pada saat kita ketemu kawan-kawan di sana, oh kayak mana sering banyak, kayak mana dengan kuenya kan, kayak mana seperti itu ya. Saya bilang tanpa sadar itu dengan stigma seperti itu orang akan melihat, karena narkotika ini kan berpengaruh kepada sumber daya manusia. Nah, jadi jangan kita berbangga bahwa di sana ada image dengan narkotika. Itu kita jadi narkotika itu membuat kita jadi bodoh. Pada saat ada sesuatu isu terkait narkotika di satu daerah, pasti daerah luar itu akan melihat sumber daya manusia di daerah kita itu seperti apa. Nah, kadang masalah gangguan keamanan juga bisa muncul setelah ada penyalahgunaan narkotika pada individu-individu. Tapi Banda Aceh secara nasional kan indeks pembangunan manusianya ada nomor 2 ya kan, di Indonesia. Jadi kalau di kota Banda Aceh, kalau kita menyampaikan segala sesuatu terkait dengan pencegahan, mungkin
mudah untuk disosialisasikan, mudah diterima juga gitu ya. Mudah diterima. Tapi sekarang kan posisi pasar terkait narkotika ini kan di pedalaman, daerah-daerah pelosok. Nah, makanya kita harus turun ke lapangan untuk kita sosialisasikan terkait bahaya narkotika ini. Gitu. Berarti kalau kita berbicara Banda Aceh khususnya, sebenarnya gimana sih Pak tingkat kasus narkoba sendiri kalau untuk di Banda Aceh yang kita tahu ini kan kalau di Banda Aceh tuh orang-orangnya mungkin lebih berpendidikan, lebih bisa menerima apapun sosialisasi yang diberikan terkait dengan narkotika, narkoba dan lain-lain gitu. Biasa harusnya sih rendah gitu ya. Tapi gimana Pak? Kalau pertama kami berdinas di Banda Aceh, kami mencari data terkait dengan yang fakta yang akurat adalah penegakan hukumnya dari aparat penegak hukum, baik dari BNN sendiri, Polresta, dan juga dari Polda, yang tempat kejadian perkaranya itu ada di wilayah Kota Banda Aceh. Nah, setelah kami mendapatkan data, ada 307 kasus di tahun 2023. Dengan jumlah tersangkanya 388 orang. Ya, kalau kita lihat dengan jumlah penduduk Banda Aceh itu masih kecil ya, kalau penyalahgunaan kalau kita bilang. Makanya dari sisi gampung juga di Banda Aceh, hasil survei BNN itu tidak ada kampung bahaya di Banda Aceh, hanya ada waspada saja, ada 3 kampung gitu. Terus untuk kami sampaikan kepada staf, kita harus kolaborasi, kita harus koordinasi dengan semua aparat pemerintah dan juga gampung, kota gitu, dan pihak swasta untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Kami mengambil data di tahun 2024 itu terjadi penurunan. Jadi 243 kasus dengan 263 tersangka di tahun 2024. Ya. Jadi kalau dipersentasekan ada penurunan 21% gitu, turun. Artinya sosialisasi yang diberikan selama ini berarti ngaruh gitu, atau memang apa yang bisa bikin kasus ini turun? Jadi salah satu itu. Jadi salah satu kami melakukan langkah-langkah, kami melihat kampung-kampung yang ini rawan, gitu, kami turun. Setelah itu kita diskusi dengan Pak Geci, aparat gampung. Memang ada program juga di Badan Narkotika Nasional ini dengan kampung bersih dari narkoba, bersinar. Jadi gampung menjadikan lini terdepan untuk melakukan pencegahan masalah penyalahgunaan narkotika ini. Jadi pada saat kita datang ke sana, kita diskusi dengan aparat gampung. Apa-apa yang sudah dilakukan, tapi gampung itu kadang-kadang, Pak, gampung Bapak ini agak rawan. Dulu Pak, dulu. Jadi menolak dulu Pak, sekarang nggak lagi, tapi nggak Pak. Tapi apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita kerjasamakan sehingga kepekaan, kepedulian, kesadaran masyarakat terhadap narkotika itu bisa lebih. Maksudnya kepedulian itu pada saat melihat mungkin bisa melapor. Benar. Pada saat kesadaran sendiri, itu bahaya, merusak kesehatan, dia tinggalkan seperti itu. Sehingga permintaan terhadap barang haram itu tidak terjadi. Otomatis demandnya, permintaannya berkurang, barangnya kan nggak laku gitu ya. Tingkat kesadaran sangat penting untuk melawan itu. Tapi kalau kita ngomongin soal barang yang laku tadi ya Pak, itu biasa permintaannya itu banyaknya jenis apa, dan biasanya dari kalangan usia berapa sih yang nyari barang seperti itu? Hasil survei terakhir BNN itu seperti saya sampaikan tadi, kalau di kita ini masih terkait dengan jenis yang banyak digunakan oleh orang-orang kita, masih ganja. Yang keduanya masih sabu. Kenapa ganja? Karena itu yang paling mudah ditemukan. Mungkin dari sisi nilai juga. Nilai dia lebih terjangkau ya dari sisi atau harga. Mungkin ada yang tanam di belakang rumah ya Pak ya. Di belakang rumah ya. Jadi karena yang pertama mungkin di daerah kita ini jadi penghasil ganja ya, secara nasional udah tahu. Nah, dan juga nilainya, harganya juga terjangkau, dan seperti itu. Terus yang kedua sabu, dan terakhir sudah masuk ke wilayah kita itu kokain.
Nah, kokain. Jadi kokain ini termasuk jenis narkotika dengan harga yang tinggi. lumayan tinggi. Iya. Dan kalau kita tahu penghasil kokain ini dari bahan tanaman koka yang berasal dari dominannya di Kolombia, tapi termasuk daerah yang jauh ya, yang sudah masuk ke Aceh nih. Jadi bisa saja daerah kita ini kondisi sekarang jadi untuk pemasukan barang-barang yang seperti itu, karena wilayah perairan kita memang luas seperti itu. Dan juga rentan ya, mudah masuk segala barang yang mungkin susah kontrolnya susah. Tapi terkait dengan kokain tadi, Pak, ini berarti ada permintaan dong kalau gitu ya, dengan harga yang sangat besar seperti itu? Ya, dengan nilai yang tinggi otomatis mungkin konsumennya akan golongan-golongan yang punya kemampuan ya untuk membeli itu. Tapi yang perlu kita sikapi di sini adalah dengan geografisnya Aceh, kondisi sekarang yang paling barat Indonesia, dan fakta-fakta hasil pengungkapan kasus dijadikan Aceh ini untuk tempat masuk narkotika. Alhamdulillah sampai sekarang Banda Aceh itu yang sering dilakukan upaya penegakan hukum kan di daerah bandara ya, dari Polresta ya melakukan penegakan hukum di daerah bandara. Tapi secara perairan saat ini kondusif. Yang paling rawan di kita sekarang Aceh khususnya kan di arah ke timur di Langsa kan, Tamiang di utara, perbatasan timur dan utara di situ. Jadi kalau kita ngelihat ini jadi daerah transit. Jadi kita ini sebenarnya sebagai transit gitu ya. Setelah masuk menuju ke daerah lain, setelah itu baru distribusikan, bisa sampai ke provinsi-provinsi lain di luar Aceh. Tapi ya kita harus menguatkan itu, apalagi ada strategi dari BNN pusat sekarang dengan kondisi wilayah kita perairan. Jadi ada kolaborasi strategi BNN antar instansi, terus juga ada penguatan di perbatasan ya, dari sisi kerjasama juga antar negara, dan juga penguatan di pesisir. Pesisir ini kan masyarakat kita kan ada di lini terdepan, ya makanya program kalau dikombinasikan dari sisi desa bersinar tadi dan juga penguatan daerah pesisir ini sangat bisa kita untuk melakukan upaya-upaya pencegahan di sana. Oke, menarik terkait dengan desa bersinar tadi, Pak. Apa sih sebenarnya konsep dari desa bersinar ini sendiri? Ya, desa bersinar itu sebuah kawasan setingkat gampung atau desa ataupun kelurahan ya, yang dimana di dalamnya mungkin sudah tertib, sudah aman, dan tidak ada terjadi penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika. Jadi Gampung Bersinar ini memang sebuah program unggulan dari BNN yang kegiatan-kegiatannya di dalam banyak. Salah satu adalah mewujudkan kesadaran itu tadi, kesadaran masyarakat sehingga menolak hadirnya narkotika di kampung tersebut. Berarti di sini ada syarat untuk bisa menjadi desa bersinar. Apa aja? Jadi untuk membentuk desa bersinar itu yang pertama regulasi ya, ada aturan. Setelah itu kita diantara Gampung dengan BNN itu melakukan kerjasama, yaitu membuat MOU ya, MOU. Setelah itu baru di dalamnya ada kegiatan-kegiatan, ada penggiat, ada ketahanan keluarga, ada juga kegiatan sosialisasi, ada nanti tes urin, bisa intervensi berbasis masyarakat. Jadi ada screening ini seperti kita turun, kita ngelihat lingkungan di sana, ngelihat memberikan pemahaman kepada keluarga juga, sehingga keluarga itu bisa mengetahui setidaknya ciri-ciri. Ini si anak ataupun masyarakat yang kelihatannya sudah mulai menggunakan narkotika seperti itu. Jadi pada prinsipnya adalah adanya regulasi di situ. Salah satu kita MOU dulu dengan aparat Gampung. Setelah itu kita bisa melakukan intervensi ke sana. Jadi memang
targetnya adalah masyarakat yang mungkin tadinya awam gitu ya, akhirnya bisa tahu juga ya. Ini informasi juga untuk masyarakat gitu. Jadi seperti salah satu kalau kita ngelihat kan di Desa Bersinar nanti kita bisa melakukan sosialisasi yang tujuannya masyarakat bisa memahami kan, tentang bahaya-bahaya narkotikanya. Terus yang kedua, kita juga membentuk itu ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga itu bagian daripada pencegahan juga. Nanti menumbuh kesadaran dari keluarga itu sendiri, dari orang tua, anak. Nah, kita berharap dengan membentuk seperti ini bisa memberikan edukasi, informasi kepada keluarga-keluarga yang lain. Ya. Terus juga ada penggiat di sana, penggiat narkotika. Itu penggiat dari masyarakat dari juga? Masyarakat sendiri. Jadi kita yang akan membinanya nanti. Jadi kawan-kawan dari BNN di mana ada sisi pencegahan, pemberdayaan masyarakat, ada dari sisi rehabilitasi dan juga penegakan hukum. Ini akan turun ke personil-personil yang sudah dididik oleh negara ini, akan turun ke kampung. Setelah turun ke kampung, membina masyarakatnya, baik dari sisi ketahanan keluarga, juga penggiat, nanti juga ada agen pemulihan, ada juga dibentuknya relawan di kampung tersebut, sehingga semuanya semakin sering kehadiran kita di kampung itu mungkin akan, saya yakin sangat berpengaruh ya. Mempersempit langkah juga ya kalau memang mereka ada gitu ya. Salah satu juga, di sini sudah sering ada kegiatan-kegiatan dari instansi yang bekerja sama dengan masyarakat gitu. Karena kan memang saat ini ya mungkin untuk masyarakat awam gitu, misal yang nggak paham gitu ya, kalau ketemu pegawai BNN mungkin atau ada teman-teman dari BNN itu pasti pada menghindar Pak ya. Padahal nggak ada apa-apa gitu. Sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi kayak bagus, lebih baik kita mundur teratur gitu ya daripada kita ikut keseret. Sebenarnya mungkin pemahaman yang belum ada gitu terkait dengan kehadiran BNN, sebenarnya ingin memberikan edukasi juga gitu ya. Nah, ini menarik nih sampaikan Mbak Tika nih. Ini yang dirasakan dan ini juga yang kita rasakan. Benar masyarakat gitu. Jadi gini, jadi ada kita sebenarnya di BNN, ini salah satu yang saya hadir ke podcast ini, saya mau memberikan ini. Nah itu. Jadi kita Polri punya kewenangan penegakan hukum masalah narkotika. BNN juga ada. Cuma di BNN yang selaku focal point masalah penanganan narkotika, diberi kewenangan untuk rehabilitasi, pemulihan terhadap pecandu atau penyalahguna. Nah, kadang-kadang ada 2 langkah ini untuk direhabilitasi. Misalkan ada masyarakat yang datang ke kita untuk dilakukan rehabilitasi, kan ada proses awal di sana. Ada interview, nanti kan segala sesuatu ada tim medis kita, ada dokter kan, ada psikolog di sana. Jadi di interview, mungkin nanti bisa dites urin. Nah, pada saat dites urin itu mungkin bisa saja dia positif. Tapi di situ tidak dilakukan penegakan hukum, tetapi dia itu akan dipulihkan. Nanti setelah diinterview oleh dokter, psikiater, kelihatan ini penggunaannya bagaimana. Ini sudah parah. Ini masih hanya coba-coba. Misalkan seperti itu bisa dibaca tuh. Ini perlu dilakukan rehab dengan rehab jalan saja. Ini sudah parah. Dia harus direhab dengan inap. Nah, jadi inilah kadang-kadang seperti Mbak Tika tadi sampaikan, melihat BNN udah takut. Bagaimana mau datang ke kantor? Padahal tugas fungsi BNN itu bukan hanya penegakan hukumnya, tapi juga rehabilitasi. Ada 2, memang ada satu lagi langkah kalau memang dilakukan penegakan hukum, misalkan ditangkap lah, bahasa kita kasar kita itu ditangkap, terus nanti dengan ada syarat-syarat tertentu, orang ini juga harus direhab. Tetap direhab juga gitu. Dengan kadar barang bukti, batasannya, ada batasan tidak melebihi yang sudah ditentukan oleh surat edaran Mahkamah Agung itu. Jadi nanti juga bisa direhab. Dia tidak termasuk jaringan dan dia juga bukan residipis. Itu nanti juga bisa direhab. Jadi mungkin pahamnya yang diubah ya, bahwa sebenarnya kita main ke BNN nggak akan ditangkap juga gitu ya. Misalkan Mbak Tika datang nih, saya ini
make ini nih kemarin nih, tolong dong dites urinnya. Nah, itu akan lebih bagus. Nah, jadi itu akan lebih bagus. Walaupun nanti positif nanti. Oh, ini udah pasti enggak? Oh, ini volunteer, bahasa kita volunteer. Okay. Jadi datang ke sana sudah dipakainya kapan? Mungkin ada tanpa sadar, mungkin orang yang ngasihkan. Iya, di makanan. Karena begini. Hasil survei ini, takut ya. Orang yang sudah kecanduan narkotika ini, kebanyakan mendapatkan itu yang pertama dari lingkungan, coba-coba. Terus yang kedua, mendapatkan itu secara gratis dari orang yang tidak dikenal kadang-kadang. Melalui makanan. Ya, bisa jadi dari makanan. Makan apa tadi ya? Langsung gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi dengan adanya kesadaran seperti yang kita bentuk tadi misalnya di Kampung Bersinar. Iya. Di sana ada agen pemulihan, di sana ada relawan misalkan, di sana ada ketahanan keluarga, di sana ada penggiat. Dengan adanya kondisi seperti ini, mungkin dia ada konsultasi awal di sana. Jadi sebenarnya datang dengan sukarela aja udah bagus banget gitu ya. Itu dia yang kita dorong. Itu dia mau kita podcast kemana-mana ini tujuannya ke situ. Iya benar. Karena dengan kesadaran kita obati, sembuh. Mudah-mudahan dia tidak ada lagi di lingkungan itu. Iya, dan prosesnya akan lebih mudah biasanya ya. Kalau yang datangnya dengan sukarela ya. Tapi selama ini yang datang biasanya Pak diantar keluarga, diseret itu gimana? Ada setelah mungkin manfaatnya kita podcast seperti ini sudah mulai ada yang keluarga berkomunikasi dengan kita dan sudah ada yang datang, itu sangat bersyukur, kami sangat bersyukur. Oh ini kayak mana Pak begini, enggak apa-apa, bawa aja ke kita. Jadi memang kalau untuk rehabilitasi itu sendiri secara gratis BNN itu punya balai untuk rehabilitasi ada kalau yang paling dekat dengan kita ada di Sumatera Utara dan di Lampung. Batam gitu ya. Tapi kalau di kita di sini namanya kolaborasi, Banda Aceh juga kota kolaborasi. Kita koordinasi dengan rumah sakit jiwa dan juga kalau memang yang berbayar ada yayasan di Banda Aceh yang mampu, yang bisa berbayar. Yang nggak mampu kita akan rujuk ke rumah sakit jiwa di Banda Aceh. Jadi memang udah ada ya, kita di sini juga udah ada tempatnya gitu untuk bisa merehab teman-teman mungkin yang udah terlanjur ya Pak ya. Kita bilangnya udah terlanjur gitu ya. Tapi dengan kesadaran penuh mau memperbaiki diri, terus juga mungkin keluarga yang juga support luar biasa gitu ya sama ini ya. Terus kalau misalkan setelah di rehab seperti itu ada pertanyaan juga, dijamin sembuh nggak? Nah, gitu. Jadi pertanyaannya, kalau kita tidak masuk ke dalam lingkungan, terus ada juga yang sudah misalkan dulu mungkin dia pengguna, terus dengan kesadaran berhenti dan beraktivitas dan juga masih bisa. Banyak yang bisa berkreasi lebih baik, berkreativitas lebih baik gitu. Tapi kalau kita yang rawan ini dia kembali ke lingkungannya. Nah, itu yang kita takutkan ya. Justru itu kita bikin pencegahan dengan Desa Bersinar tadi gitu ya. Jadi ada di BNN itu ada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu salah satu yang mencari solusi-solusi setelah dilakukan rehabilitasi sehingga juga bisa disalurkan. Dia ini mungkin diberikan kemampuan misalnya kerjasama. Kita lagi mau mencoba kerjasama dengan BLK misalkan. Nah, nanti bisa nggak setelah dilakukan rehab ini, pasca rehab nanti bisa dilakukan pelatihan tertentu. Nah itu ada program di BNN, Life Skill. Jadi pemberdayaan masyarakat. Jadi ada juga di pemberdayaan masyarakat kan, ini ada juga anak kami masih kayak gini, bisa nggak dites urin Pak? Bisa. Nah, dengan kesadaran masyarakat, Pak ini nggak mau ke kantor atau Pak, nah kita datang. Bisa. Saya sudah sampaikan ke anggota semua, kita datang karena ini tugasnya kan menyelamatkan orang. Karena narkotika di Mbak ini kan ada sifat adaptifnya. Kalau sudah kena dia untuk berhenti agak sulit. Itu harus diobati. Karena kalau kita ngomongkan saja ke dia itu akan susah. Mental ya Pak biasanya. Mental. Karena dia itu setelah pakai nanti kan pertama coba-coba misalkan seperti itu, dia itu ada kecanduan, masih ada uang, beli, minta uang dari keluarga. Kalau nggak ada uang lagi segala sesuatu, ini udah dorongan dari dalam udah kuat, dia akan ngambil mencuri. Nah, itu jadi kan masnya kan jadi terganggu. Tapi kalau tadi agendanya kita datengin gitu ya, kalau kata Bapak bilang nggak apa-apa kalau dia nggak mau ke kantor kita datengin. Justru itu Pak sebenarnya bikin masyarakat takut.
Jadi kita tuh kalau lihat tiba-tiba nih orang BNN rame-rame, ada apa ini gitu ya, biasa gitu ya. Ya makanya itu yang harus makanya kita hadir, kita berbicara seperti ini untuk membuka wawasan semuanya bahwa pemerintah itu membuat undang-undang itu sudah ada standarnya kan, bahwa benar. Ini tidak penyalahguna, itu harus dilakukan pengobatan supaya dia pulih gitu. Intinya ngadu ke BNN atau menyerahkan diri, bukan menyerahkan diri, datang dengan sukarela itu nggak ditangkap gitu, itu tidak dilakukan penegakan hukum gitu, justru akan direhabilitasi gitu. Jadi lebih baik datang dengan sendiri aja gitu ya Pak ya. Karena kalau kita tahu bahwa tujuan negara itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satu itu kan, itu paling poin pokoknya dalam segala aturan itu. Pembukaan Undang-Undang Dasar itu menjadi sebuah rujukan, sebuah pijakan untuk menyusun aturan-aturan yang lain. Jadi dimanapun satuan kerja, instansi, pemerintah itu ujungnya mewujudkan tujuan negara. Jadi kita sama-sama harus semua mengisi, memberikan pemahaman, karena narkotika itu membodohkan. Iya benar. Jadi kalau memang terlalu berkembang narkotika ini, jangan sampai kita jadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kelompok-kelompok itu makin besar di daerah kita ini. Jadi kita harus lawan seperti dengan melawan kegiatan-kegiatan. Jadi di samping kegiatan kami juga terus mengumpulkan data-data dari rumah rehab. Kami melihat semakin tinggi di tempat rehab itu, semakin tinggi mungkin kesadaran masyarakat untuk pulih. Itu semakin bagus seperti itu. Kalau memang kasusnya semakin turun ya bagus, tapi dengan kesadaran orang rehabnya semakin naik. Memang dari rehab kami lihat di tahun 2023 ke 2024 itu rehabnya ada sedikit lebih tinggi dari tahun 2023. Kita berharap seperti itu. Mungkin udah salah jalan, segera balik, gitu ya. Udah menggunakan ya segera berobat, seperti itu untuk gambaran. Dan memang sebenarnya ada wadahnya gitu ya. Ada. Oke Pak, terkait dengan desa bersinar tadi, kalau di Kota Banda Aceh itu udah ada berapa desa? Desa bersinar di Banda Aceh ini ada semua kampung itu ada 90 ya, 90 kampung. Kita sudah wujudkan sampai sekarang itu 21 desa bersinar. Jadi kami untuk mewujudkan ini kami koordinasi terus dengan OPD juga, khususnya dinas DPMG ya. Dan juga kampung-kampung. Salah satu yang akan kami wujudkan di sini kan ada 3 kampung yang menjadi daerah rawan ya. Boleh di-spill nggak Pak? Nggak usah kita sebut lah. Abis ini ya? Ya, abis ini boleh lah. Gitu ya kan? Ada 3 kampung yang rawan. Jadi nanti kita turun ke sana. Turun, setelah itu kita diskusi dengan Pak Gesinya, setidaknya kita harus wujudkan kampung itu menjadi kampung bersinar. Karena kenapa? Setelah kita ada kerjasama, baru kita bisa intervensi. Jadi maksudnya dari sisi kita juga kan ada perlu dukungan di situ. Setelah ada kerjasama dengan kampung untuk mewujudkan bersinar, jadi anggota kita bisa intervensi ke sana. Kalau kita tidak kejar ini sampai kapan dengan 21, kalau misalkan dalam satu kampung misalkan setahun itu 1-2 kampung, kan masih lama sekali untuk kita wujudkan. Benar. Mungkin nggak tahu umur kita masih ada atau enggak. Ini jadi, bikin gebrakan orangnya nggak ada lagi. Jadi kalau saya lihat kami ini yang lebih aktif untuk mengajak Pak Gesi, Pak Gesi supaya kita wujudkan dulu. Jadi dengan semua kampung 90 kampung di Banda Aceh ini bisa kita wujudkan bersinar, itu sebuah data yang untuk kita melawan stigma itu. Bahwa Banda Aceh etalasenya Aceh ini sudah mewujudkan kampung bersinar, bersih dari narkoba di seluruh Banda Aceh. Jadi itu sebuah kekuatan kita. Pelaksanaannya bagaimana? Ya kita terus lakukan kegiatan-kegiatan dan terus kita evaluasikan. Kejahatan itu selalu ada selama manusia masih ada. Tetapi pola-pola pencegahan kita ini harus tetap itu jalan, yang optimal untuk pola-pola pencegahan itu. Untuk sambutannya gimana tuh Pak dari desa-desa sendiri gitu ya, dan juga dukungan pemerintah itu gimana sejauh ini terkait dengan 21 desa yang sudah jalan ya? Ya memang perlu kita akui bahwa memang Banda Aceh ada satu
Gampung yang jadi percontohan nasional, Kampung Lampulo. Oke. Jadi mungkin baru-baru ini Pak Gesinya meninggal. Al-Fatihah Pak Gesi ya. Itu sudah level nasional. Wow. Jadi kegiatan-kegiatan, ya termasuk juga Kampung Bersinar di sana dan juga Kampung Bebas Narkoba, satu kampung itu. Kegiatan-kegiatan dari intervensi dari kita itu selalu turun. Dan di sana memang sudah ada agen pemulihannya dari masyarakat. Oh, berarti udah jalan semua sektornya. Jadi kalau ada masyarakat yang mau konsultasi awal itu bisa dengan agen-agen pemulihan di sana. Oh, jadi nggak harus langsung ke BNN juga bisa. Dengan adanya Desa Bersinar, dia bisa komunikasikan karena kita yang melatih agen-agen pemulihannya dari masyarakat sendiri, dilatih, diberikan pemahaman, itu bisa melakukan langkah-langkah itu. Oke. Sejauh ini ada kendala nggak, Pak? Kalau kendala, kalau semuanya, kalau kita bilang perlu dukungan. Karena kadang-kadang negara memberikan dukungan kepada pelaksana utama, misalkan kan fokus secara nasional. Kadang-kadang pada saat kita di wilayah ini kita targetkan sekian, tetapi yang ada dukungan baik sarana prasarana dan lain-lainnya, baik anggaran itu mungkin tidak tercapai dengan target yang kita tentukan. Mungkin jumlahnya misalkan kita tentukan, ini mau 20 tapi nggak bisa, bisa hanya lebih minim daripada itu. Nah ini perlunya kolaborasi di sini. Jadi kami mengajakkan di Gampung ini kan ada dana desa. Nah dana desa itu kita koordinasi dengan melalui ke kota Banda Aceh juga, Bu Ali juga sangat intens terhadap masalah ini. Dengan Kadis DPMG kita diskusi sehingga ada penganggaran di Gampung. Memang dari Permendes juga nomor 7 tahun 2023 itu sudah menjelaskan bahwa ada desa sehat di sana. Dalam salah satu desa sehat itu ada kegiatan-kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Nah ini bisa juga menjadi dasar dari Pak Gesi di Gampung untuk bisa mendukung kegiatan-kegiatan yang kita anggap mungkin menjadi kendala dari satu sisi, tetapi dari sisi Gampung yang sendiri bisa mendukung kegiatan tersebut. Upaya-upaya pencegahan di narkotika di Gampung itu bisa optimal seperti itu. Kalau selama ini mungkin ada nggak sih Pak pernah gitu penolakan yang justru dari masyarakatnya gitu, yang nggak mau gitu, nggak usah deh ada agenda ini gitu misalnya? Kalau di Kota Banda Aceh tidak kita alami seperti itu. Kami melihat bahwa kalau di Kota Banda Aceh ya salah satu, kalau kita berbicara dengan aparat baik dari sisi Gampung sendiri itu terbuka, terbuka. Kita mau melaksanakan program ini, ya cuma kadang-kadang ya itu ada kendala-kendala yang seperti saya sampaikan tadi. Mungkin kan dukungan untuk sebuah event perlu dukungan anggaran, karena penganggaran segala sesuatunya prosesnya kan panjang. Perencanaan. Tapi memang kebanyakan kampung yang sudah ada status bersinar ini ada yang berjalan maksimal, ada juga yang masih perlu ditingkatkan. Nah ini ya perlu kehadiran kita. Perlu kehadiran kita. Kami sudah sampaikan ke rekan-rekan di BNN. Kita kampung-kampung mana. Makanya rencana kami memang kami akan mengundang Kampung Bersinar ini untuk menjadikan apa ya yang seperti Mbak Dika tanyakan. Apa kendala-kendala yang kendalanya perlu kita evaluasi. Ya kan? Mungkin di lapangan gitu yang dihadapi gitu. Karena kalau kita terus komunikasi dengan Gampung, ya kadang-kadang seperti Gampung yang aktif ini ya Lampulo yang menjadi pionirnya di Kota Banda Aceh. Gitu. Oke, jadi memang sebenarnya harapan kita di sini cukup besar ya Pak ya, untuk bisa terwujud memang Desa Bersinar ini nantinya di 90 Gampung gitu ya. Dan memang dukungan masyarakat di sini bukan sebagai pelengkap gitu, tapi memang harus banget gitu ya, harus ada banget gitu. Nah tadi kan Bapak juga sempat sebutkan bahwa di BNN Kota Banda Aceh tadi ada 4 bidang ya. Nah 4 bidang ini tugasnya masing-masing apa aja sih Pak? Apa memang ikut serta gitu? Ya, jadi
ada 4 bidang sebagaimana undang-undang menjelaskan. Ada bidang pencegahan, ada pemberdayaan masyarakat, ada rehabilitasi dan pemberantasan. Jadi dari sisi pencegahan ini yang selalu di depan keterkaitan dengan sosialisasi ya. Dan juga dia membentuk relawan-relawan di kampung. Walaupun memang bukan hanya di Kampung Bersinar, tapi banyak juga Pak Gesi itu pada saat melakukan kegiatan bukan hanya di Kampung Bersinar, tapi pada saat dia memintakan sosialisasi terkait narkotika, itu kita hadir. Gitu. Kita juga turun ke sekolah-sekolah. Ke sekolah-sekolah. Ini bidangnya di bidang pencegahan. Memberikan sosialisasi mungkin tiap upacara hari Senin seperti turun kita ke sekolah. Terus juga di bidang pemberdayaan masyarakat. Ini salah satu life skill. Life skill itu memberikan pelatihan-pelatihan sehingga dia setelah pengguna, kadang-kadang memang pada saat kita datang ke rumah rehab, kita berbicara dengan bahasanya klien itu. Mereka selalu nyampaikan, Pak, mungkin kami sekarang direhab, tapi kami setelah direhab ini Pak, kami mau kemana? Nah gitu. Jadi ini di bidang pemberdayaan masyarakat ini kita berupaya untuk bagaimana mungkin kolaborasi dengan BLK lah, salah satu mungkin yang ada di Banda Aceh, sehingga dia nanti bisa diberikan pelatihan-pelatihan tertentu. Nah dari sisi pemberdayaan masyarakat juga bisa kita lakukan tes urin. Tes urin. Yang seperti itu bisa atas permintaan dan juga bisa juga dari sisi tingkat kerawanan kita yang turun. Kalau di sekolah-sekolah udah ada nggak Pak kayak gini, tes urin gini? Bisa ada. Kalau permintaan dari sekolah? Tidak bisa. Kalau permintaan bisa, terus kita membaca potensi juga. Potensi ini mungkin rawan, ini kita bisa lakukan. Seperti itu. Bisa kayak gitu. Nanti kalau di mana? Di tempat di kampung Mbak Tika nih ada rawan desa, kita jangan orang kampungnya takut. Terus juga dari sisi rehabilitasi yang membentuk ada kegiatan dari agen pemulihan seperti itu ya, masyarakat dibentuk. Terus juga ada screening lapangan, anggota kita turun ke lapangan. Dan juga kita di sini saya membuat program salah satunya motret, motivasi rehabilitasi. Motret. Jadi saya melihat ada kompetensi di kita yang bisa kita pakai. Dia selalu kegiatan dengan instansi dan juga swasta, ya, dan si pemerintah dan swasta. Nah, kita selalu sampaikan terkait dengan rehabilitasi ini. Jadi dia selalu motivator, ya kita berikan pengetahuan di samping motivator juga memberikan pemahaman terkait rehabilitasi. Ya. Dan juga kita membuat program, juga kita udah komunikasi dengan Dinas Pendidikan, Gerakan Guru Anti Narkotika. Jadi kita melatih, memberikan pemahaman kepada guru-guru BK ya, tentang pemahaman screening ini. Jadi nanti seorang guru itu bisa mengenali siswanya, ini sudah ada dampak, apakah dia kena ataukah dari pengaruh dari dalam keluarga. Ini setidaknya ini bisa dikenali ciri-ciri ke sana. Kalau dari yang terakhir terkait dengan berantas itu penegakan hukumnya. Jadi kita dari sisi penegakan hukumnya kita harapkan dengan adanya komunikasi inten, misalkan dengan terbentuk Kampung Bersinar. Jadi nantinya masyarakat lebih terbuka dengan kita. Oh, di sini ada kerawanan seperti ini. Oh, di sini dugaannya ada pelakunya. Misalkan ada pengedarnya. Jadi akan lebih mudah kita mendapatkan informasi. Karena kewenangan penegakan hukum itu kan ada kepada aparat yang sudah diberikan spesialisasi ya, kewenangan dan spesialisasi untuk melakukan itu. Karena tingkat resikonya tinggi, bahaya di sana gitu. Tapi kerjasama dengan masyarakat dalam sisi penegakan hukumnya itu sangat dibutuhkan. Terkait dengan tadi yang Bapak sebutkan screening ya, untuk guru-guru BK mungkin bisa men-screening muridnya, kira-kira ini udah terdampak belum gitu. Nah, kalau untuk di masyarakat Pak, terkait dengan screening ini, apakah umur itu jadi masalah juga gitu? Jadi misal gini nih, kalau anak-anak susah nih di screening, kita nggak tahu nih dia ini udah terdampak atau belum. Tapi kalau misalnya range, karena tadi mungkin belum terjawab Pak, pertanyaan Tika, range umur berapa nih yang sudah jadi korban gitu, yang sering jadi korban? Hasil survei terakhir, survei ini kerjasama BNN, BRIN sama LIPI. Secara kita juga ngelihat di Banda Aceh juga, kalau di sana ngelihatnya secara nasional itu antara umur
16 sampai 60-an begitu ya. Iya. Tapi yang paling rawan kalau kita ngelihat ini ya antara paling itu kalau di Banda Aceh ini 24, 20 umur dan 20. 30 gitu ya. Okay. Antara seperti itu. Ini case yang kita lihat di kita. Dominan memang ada pekerja swasta misalkan begitu, ada dari pelajar dan mahasiswa. Tapi yang tingginya itu masih dari status kita siswa lah. Siswa, ya, pelajar gitu. Di antara pelajar mahasiswa seperti itu. Di antara umurnya di 20-an lah seperti itu. Ya. Apa memang umur-umur segitu itu yang menjadi targetnya, Pak? Ya, karena kan kalau kita berbicara seperti itu, ini kan ada konsep pasar di sana. Iya. Semakin usia muda, ini kan semakin yang pertama dari sisi psikologinya mungkin dia masih belum stabil anak-anak di usia demikian. Terus dari sisi mungkin dari sisi pengedar ini kalau kena ini kan masih panjang nih. Iya. Dia bisa jadi customer tetap ya. Ya gambarannya seperti itu. Tetapi kalau dari sisi psikologi dia akan menyerang di usia muda karena usia muda itu belum stabil. Jadi mungkin ada menghadapi sebuah masalah karena narkotika kan dia akan pada saat dipakai dia akan memberikan sifatnya depresan ya. Dia di situ akan ada ketenangan ya. Tapi sebenarnya itu merusak gitu. Padahal umur segitu apa sih masalah terberatnya paling bikin tugas nggak sih? Kenapa harus ada antidepresannya gitu kalau ya? Kita kan? melihat dari case yang ada kalau di Aceh ini kan dijadikan daerah masuknya ya. Iya. Ada yang dipengaruhi anak-anak muda itu untuk kurir. Nah, kurir ini kan diberikan jasa-jasa yang memberikan biaya untuk kurir ini besar. Ya, sampai puluhan juta dalam 1 kilo. Ya, ini mungkin ini salah satu untuk mendapatkan uang kan. Kan ujung-ujungnya kan faktor kebutuhan. Sebenarnya untuk memenuhi gaya hidup nggak sih kalau anak-anak muda ini? Kalau kita ngelihat ya bisa ke sana, tetapi yang paling banyak ada permasalahan keluarga juga ada permasalahan keluarga. Nah, makanya kita berharap masyarakat dan juga generasi muda jangan mudah untuk menyelesaikan masalah itu melihat dari sisi obatnya. Supaya minum obat supaya begini begitu. Jadi sangat berdampak. Lebih baik konsultasi kepada yang lebih tepat gitu. Jadi keluarga tidak mungkin dalam sisi komunikasi keluarganya mungkin tidak harmonis atau bisa ke kawan terdekat yang bisa mampuni, ke mungkin kalau dari sisi ibadah bisa ke ulama, paling dari sisi pengetahuan bisa ke psikolog kan seperti itu. Jangan langsung untuk ini bisa tenang kita pakai ini. Malah dari satu sisi orang dipakai kecanduan ya suplai jalan terus kan seperti itu. Jadi lebih baik menyelesaikan masalah itu kepada pihak yang paling tepat lah, jangan ke obat-obatan apalagi ke narkotika. Kalau di case yang sering dijumpai saat ini Pak, khususnya mungkin di Banda Aceh gitu ya. Masalah yang paling banyak itu yang dihadapi mereka sampai akhirnya mereka pakai itu rata-rata apa memang benar kayak yang pernah Tika sempat mewawancarai beberapa yayasan juga terkait dengan narkoba dan lain-lain gitu ya, di rumah rehabilitasi tersebut tuh biasa banyak dari mereka itu anak-anak yang memang istilahnya broken home gitu. Komunikasi ke orang tuanya tuh sulit. Apa benar yang seperti itu Pak? Itu paling banyak yang kita dapati. Kita pernah juga melakukan tes urin ya, kerjasama dengan pemerintah kota juga di anak-anak jalanan kita. Ya kalau kita lihat salah satu permasalahannya ya masalah keluarga. Sama keluarga ya, berarti sebenarnya benteng paling awal itu harusnya memang dari keluarga gitu ya, orang tua dulu. Kalau kita ngelihat pemerintah sekarang, secara pemerintah kan sudah melihat isu narkotika dan isu yang sudah dimasukkan dalam Asta Cita. Jadi otomatis dan juga ada kelembagaan yang orientasinya kepada keluarga. Memang salah satu kalau di BNN juga yang kami bilang tadi bahwa mewujudkan ketahanan keluarga. Itu sangat itu salah satu kekuatan yang harus kita wujudkan.
Dengan cara seperti apa sih Pak kalau ketahanan keluarga yang mau dibentuk itu tuh? Ya, itu makanya dalam misalnya terwujudnya Gampung Bersinar, nah itu salah satu indikator untuk Gampung Bersinar itu kita mewujudkan ketahanan keluarga. Jadi ketahanan keluarga itu maksudnya orang tua, anak memahami betul bahwa masalah narkotika itu bisa merusak. Jadi pemahaman diberikan kepada orang tua itu bisa mengenali anak-anak ini pulang malam, besok bangun paginya susah. Itu perlu dikomunikasikan dengan baik. Jangan dibiarkan. Oh, udah pulang malam, ya udah paginya gitu. Susah, ya sudah dibiarkan. Nah, ini yang diberikan pemahaman. Salah satu kan ilmu. Ilmu kan mau sukses dunia akhirat juga harus dengan ilmu yang baik, ilmu agama dan juga pendukung lainnya kan. Makanya yang kita sampaikan ini ke ketahanan keluarga, ini benteng utamanya. Jadi benteng utama segala sesuatu itu keluarga. Harus dari keluarga dulu gitu ya. Mbak Tika udah keluarga belum? Udah. Nah, jaga dirimu. Ya dan kan? Juga keluarga gitu ya. Itu memang fondasi dasar yang harus kita bangun sekarang. Tetapi faktor pendidikan dengan faktor kebutuhan, ada kekurangan di sana sini sehingga orang tidak bisa mencapai jenjang pendidikan yang baik. Itu perlu hadirnya negara. Jadi kita hadir di sini itu salah satu mewujudkan tujuan negara itu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke. Kalau tadi kita membahas khususnya Kota Banda Aceh yang mungkin kasusnya bisa dibilang kecil gitu ya. Lumayan lah kecil. Tapi gimana? Kalau kita bilang dengan jumlah gampung 90 gampung dengan hasil survei pusat, ada klasifikasi bahaya, tingkat rawan itu kita hanya ada rawan 3 gampung itu. Sama waspada satunya. Ya. Jadi posisinya kalau kita bilang tingkat kesadaran masyarakatnya juga lumayan. Oke. Tapi ini harus kita terus kita tumbuh kembangkan. Jangan sampai kita dari sisi kita ini diam sehingga potensinya akan terus naik berkembang. Jadi kita akan terus gelorakan untuk pola-pola pencegahan dan juga pembentukan desa bersinar. Oke. Nah, gimana dengan daerah-daerah lainnya, Pak? Misal mungkin di kabupaten gitu ya, atau mungkin daerah-daerah yang mungkin agak lebih dalaman gitu ya. Mereka kan mungkin susah mengakses informasi, susah mengakses ya mungkin seperti apa yang sudah disediakan oleh BNN misalnya gitu ya. Kurang juga mungkin teman-teman kita yang masuk ke dalam gitu. Itu gimana sih Pak? Jadi mungkin dengan kita berkoordinasi dengan DPMG ini juga salah satu wadah sehingga kita berharap informasi-informasi kita itu bisa disampaikan ke gecik-gecik. Oke. Dengan seperti itu makanya kita ajak salah satu desa ini lini terdepan untuk pencegahan. Kalau kita ngomong sekarang, kita beberapa waktu yang lalu berdasarkan arahan Pak Kepala BNN, P Aceh juga mendorong gampung-gampung itu untuk membuat aturan desa, Page Gampung lah. Gitu. Untuk ada aturan tersendiri di Gampung untuk melawan. Jadi ada sanksi-sanksi sosial ya. Jadi mewujudkan ada sanksi-sanksi sosial. Misalkan ujungnya nanti ini diduga pengguna nih, dengan ada terbentuk desa bersinar, ada diambil langkah-langkah. Udah dia coba dilakukan pemulihan dulu, udah suruh bersihkan lingkungan masjid, tempat ibadah, misalkan seperti itu upaya-upaya dari Gampung, supaya kan interaksi ini kan lebih mudah kan. Benar. Jadi salah satu langkah-langkah yang diarahkan oleh Kepala BNNP dan juga kita komunikasikan dengan Gampung. Ya, memang di Gampung peraturan-peraturan yang diwujudkan oleh Gampung itu perlu ada koordinasi dengan satuan yang lebih atas, tidak serta-merta. Nah, jadi kami koordinasi supaya kami tahu juga kondisi wilayah yang jauh ini. Salah satu kita menggunakan media teknologi untuk memberikan informasi. Nah, apabila tingkatnya sudah kita bilang bahaya, kita harus turun. Kita turun ke kampung itu, kita akan intervensi, kita ajak duduk dengan pihak. Kan di kampung itu kan kita tidak berjalan sendiri kan, ada kepolisian, ada TNI, Babin Kamtibmas, Babinsa. Nah, kita ajak ngobrol bersama-sama sehingga tujuan negara itu
aman, tertib, cerdas, masyarakatnya bisa terwujud gitu ya. Oke, berarti ini kalau misalnya satu kasus kita menemukan orang yang mungkin terindikasi nih kayaknya ini nih gitu, make nih gitu ya, kita bisa lapor nih ya, kita bisa ngelapor, bisa ke Pak Kecinya dulu gitu ya, atau mungkin langsung ke BNN-nya gitu. Nah itu kalau kayak gitu Pak, biasanya langsung BNN yang turun untuk entah itu langsung berkoordinasi sama kampung, entah atau memang langsung ke orang yang kita sasar kayak gitu. Ya, kalau ada informasi seperti itu, misalkan dengan kesadaran ke pihak kampung Pak Geci terlebih dahulu juga bisa. Mau datang ke kita langsung juga bisa. Boleh. Pasti dengan Pak Geci kan sudah ada menerima sosialisasi terkait dengan gangguan-gangguan di kampung. Apa-apa saja yang harus dilakukan. Nah, kalau memang dia ke BNN, kita pada saat turun ke lapangan juga kita mau melihat potensi di wilayah itu. Jadi kita juga harus koordinasi dengan aparat setempat. Iya, tetap ya gitu. Jangan sampai kita maunya seperti ngambil rambut dalam tepung ya gitu ya. Kita tidak menjadikan menimbulkan suasana yang tidak aman di masyarakatnya. Benar. Ketakutan mungkin karena masyarakat kita kan pada saat ada seperti yang Mbak Tika sampaikan tadi, pada saat ada hal-hal seperti itu kan jadi rame, lingkungannya jadi nggak malu atau seperti itu kan. Padahal harus kita akui bahwa ini proses untuk narkotika ini pecandunya harus segera dipulihkan, seperti itu. Jadi memang seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa peran masyarakat juga luar biasa penting gitu ya, keluarga apalagi itu benteng awal gitu ya, dan barulah nanti teman-teman dari BNN juga yang ikut mensupport itu semua gitu ya. Jadi dari sisi kolaborasi itu kita harus dengan semua pihak pentaholik lah ya, semua baik media, akademisi, tokoh-tokoh masyarakat, kelembagaan, semuanya harus dikomunikasikan. Karena seperti kita sekarang ini, kita hadir di sini mensosialisasikan masalah narkoba. Itu sama juga menjaga diri kita. Benar. Menjaga diri kita, menjaga keluarga, menjaga lingkungan. Karena narkotika ini sudah masuk ke semuanya. Masuk ke kemana aja. Ada di mana aja gitu ya. Sekarang nggak ada tempat yang aman ya Pak ya. Kita nggak bisa bilang lagi nih nggak ada tempat yang aman. Kita harus mewujudkan bagaimana menjaga diri kita, keluarga, lingkungan. Karena kalau kita bilang masuk ke sisi di sini, di sisi instansi ini ada, tapi itu ya karena faktor lingkungan yang bisa membuat dia harus melakukan itu. Kita harus cegah itu. Harus cegah itu. Tapi Bapak setuju dengan pernyataan bahwa tidak ada tempat aman? Untuk bukan tidak ada tempat aman, maksudnya kalau saya bilang tingkat bahayanya ada di mana saja. Jangan dibilang nggak ada tempat yang aman ya. Ada BNN aman ya. Jadi tingkat bahayanya narkotika itu bisa muncul di mana saja. Ada di mana aja. Jadi kalau tempatnya kita harus bilang aman. Terus seperti Aceh juga kita harus melawan dengan kegiatan seperti ini dengan data yang akurat. Kita turun ke lapangan. Kita harus nanti ujungnya kalau pandangan kami kita harus menyatakan bahwa Kota Banda Aceh ini dari sisi persentase penyalahgunaan narkotika itu semakin turun yang ujungnya bersih dari narkotika gitu. Harapan kita bersama ya. Oke Pak, terakhir nih. Nah kita udah nggak terasa udah nyampe terakhir ya. Terakhir apa yang ingin disampaikan mungkin Pak Zarul untuk warga Kota Banda Aceh mungkin atau juga stakeholder atau masyarakat gitu ya terkait dengan pemberantasan narkoba ini. Yang ingin kami sampaikan hasil pembicaraan dengan Mbak Tika tadi, nggak perlu takut datang ke BNN. Jangan takut. Jadi jangan takut datang ke BNN untuk mengkonsultasikan terkait narkotika. Apabila dengan kesadaran sendiri datang ke BNN, itu pasti akan difasilitasi. Apabila nanti mungkin ada tindakan di sana, ada interview, assessment di sana, terus juga nanti mungkin ada tes urin. Pada saat pun positif di sana itu tidak akan dilakukan penahanan, tidak akan dilakukan proses hukum selama dia seorang penyalahguna narkotika itu akan dilakukan rehabilitasi. Nanti hasil asesmennya itu bisa ditentukan apakah ini direhabilitasi rawat jalan
ataukah nanti rehabilitasi harus ditempatkan di tempat rumah rehabilitasi atau yayasan selama batas waktu tertentu. Jadi rehabilitasi ada yang tidak berbayar dan ada yang berbayar. Yang berbayar ini yayasan yang swasta, pengelolaan swasta di bawah pengawasan BNN. Yang tidak berbayar ini punya pemerintah. Kita di Banda Aceh ada. Terus kami hadir ke sini podcast seperti ini untuk menginginkan masyarakat itu semakin sadar tentang bahaya narkotika. Dengan semakin sadar akan bahaya narkotika, kita akan menjauh dari narkotika itu sendiri. Sehingga kita akan menolak kehadiran narkotika. Pada saat kita tidak membutuhkan narkotika itu, mungkin narkotika itu tidak akan masuk lagi ke wilayah kita. Memang faktor ekonomi sangat berpengaruh. Kita banyak usaha-usaha yang lain yang bisa kita lakukan yang sesuai dengan aturan, baik dari sisi agama juga dan juga dari sisi aturan pemerintah. Mari sama-sama kita memberantas narkotika, karena narkotika tidak bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum sendiri, baik dari BNN, Polri dan juga lembaga lainnya, harus secara bersama-sama. Jangan berhenti untuk kita melakukan pemberantasan narkotika. Kita mulai dari kampung, dari desa, sehingga kampung atau desa itu bersih dari narkotika, bersinar. Kota Banda Aceh jadi kota yang bersih dari narkotika. Wow, luar biasa ya. Mudah-mudahan terwujud ya Pak ya, desa bersinar dan juga kota Banda Aceh bersinar gitu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Zarul sudah hadir di podcastnya TVRI Aceh ya. Terima kasih sudah sharing banyak hal ya. Dan kita juga berharap nantinya masih mau main ke sini lagi ya Pak untuk bisa sharing banyak hal lagi, tentunya juga sebagai edukasi untuk masyarakat kita ya. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak, dan akhirnya saya pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih TVRI atas waktunya. Terima kasih Pak.